Alhamdulillah sekarang suaranya sudah ada di rekaman ya. Kita mulai kembali. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di surat An-Nisa yang sudah masuk di ayat yang terakhir. Ayat-ayat terakhir dari ayat ke-173 sampai ayat yang ke-170 berapa ya? Tunggu. Sampai ayat yang ke-176. Iya, sampai ayat yang ke-176. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihaati fayuwaffihim ujurahum." Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, atau orang-orang yang beramal soleh. Kalau di ayat yang sebelumnya, coba lihat ayat sebelumnya, admin 172 di atas itu, di atasnya, geser ke atas saja dia. Oh, ini tentang orang-orang kafir ya. Lalu kemudian pernyataan Allah tentang Nabi Isa ini. Oke, ayat ke 173 tadi. Jadi kata Allah, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tentu beriman di sini adalah beriman dengan benar ya, beriman yang tidak dicampur dengan kesyirikan. Dan iman itu, iman yang sempurna itu baru bisa didapatkan apabila seseorang itu belajar agama, yaitu belajar Al-Quran dan hadis. Tidak akan mungkin seseorang bisa beriman dengan iman yang benar kalau dia tidak belajar, ya, kalau dia tidak belajar. Makanya belajar agama itu, belajar Al-Quran maupun hadis, entah dengan kita mempelajarinya secara langsung, membacanya, membaca tafsiran-tafsirannya, ataupun mendengarkan ceramah sebagaimana yang kita lakukan saat ini, itu hukumnya wajib. Jadi hukumnya itu wajib. Karena ada orang, kenapa hukumnya wajib? Ya, kenapa hukumnya wajib? Karena ada orang yang merasa dirinya muslim, tetapi ternyata dia melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik. Ada video yang tadi disebar, karena kan tadi sekitar jam 11 apa jam 10 pagi ya, itu ada gempa. Lalu kemudian gempa itu paling kuat di Palu, dan ternyata beberapa hari lalu dilakukan ritual di sungai di Palu itu. Jadi dilakukan satu ritual kesyirikan. Mereka kalau tidak salah yang mereka sembelih itu anak anjing kalau tidak salah. Jadi ada anak anjing yang mereka sembelih. Masalahnya adalah mereka yang melakukan perbuatan itu di video itu kebanyakan adalah mereka yang berkopiah dan juga berjilbab, ya. Jadi berkopiah dan berjilbab. Nah, mereka menganggap itu merupakan amal soleh dan tidak mengapa untuk dilakukan. Apalagi kalau perbuatan-perbuatan seperti itu dibumbui dengan agama, dibumbui dengan Islam. Ya, karena memang ada beberapa orang yang tidak paham dengan agama ini, sekedar mereka melihat ada Islamnya di situ, entah ucapan bismillahnya atau pakaiannya, maka mereka menganggap itu bagian daripada ritual keislaman. Nah, itu yang terjadi banyak di hari ini. Makanya kembali lagi, keimanan yang sempurna tidak akan bisa terwujud kecuali seseorang itu mempelajari agama ini dengan baik dan benar dari Al-Quran maupun hadis. Kemudian berikut Allah mengatakan wa 'amilus sholihat. Buah dari keimanan adalah amal soleh. Ya, jadi buah dari keimanan itu adalah amal soleh. Kan saya pernah jelaskan ada tingkatan.
Jadi tingkatan awalnya itu adalah ilmu, kemudian ilmu yang benar akan menjadikan imannya kuat dan imannya juga benar. Lalu kemudian iman yang kuat dan iman yang benar itu akan mendorong pelakunya itu melakukan perbuatan amal soleh, ya, akan melakukan perbuatan amal yang soleh. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia beriman tapi dia tidak beramal, misalnya tidak menjalankan sholat 5 waktu, itu menunjukkan ilmunya yang lemah, dan kedua menunjukkan bahwa memang keimanannya itu adalah keimanan yang lemah sekalipun dia mengatakan dia adalah orang yang beriman. Dan seringkali di dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan amal itu bukan hanya amal saja, tapi digandengkan dengan sholihat, amalan yang benar. Apa makna amalan yang benar? Ya memang amalan yang harus dilakukan adalah amalan yang benar, amalan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Tidak boleh kita itu semena-mena atau semau kita untuk melakukan satu amalan. Tidak boleh. Bahkan dengan alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak boleh kita melakukan amalan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, itu kenapa sampai Allah sering menyebutkan dengan sholihat. Jadi wa'amilu sholihat, amalan yang harus dilakukan adalah amal yang soleh. Nah, sekarang Allah memberikan kabar kepada kita. Adapun orang-orang yang beriman, ya, iman yang sempurna, lalu dengan iman itu dia melakukan amal yang benar, amal yang soleh, maka kata Allah, fayuwaffihim ujurahum, Allah akan menyempurnakan pahalanya, atau Allah akan menyempurnakan pahala mereka. Wa yaziduhum min fadlih, dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Jadi menyempurnakan pahala itu, misalnya ada orang yang kerja di satu tempat, kontrak kerjanya itu kalau dia bekerja 1 bulan, gajinya itu katakanlah 3 juta. Nah, kalau misalnya dia sudah bekerja, jadi dia sudah bekerja selama sebulan, lalu diberi gaji 3 juta, itu yang disebut dengan disempurnakan pahalanya. Jadi disempurnakan itu tidak dikurangi. Kalau yang tidak disempurnakan itu kontrak kerjanya kan 3 juta, lalu kemudian datang waktu gajian, ternyata tidak diberi 3 juta sesuai dengan kontrak kerja, tapi dia hanya diberi sekitar 2,5 juta. Nah, itu tidak sempurna. Nah, tidak sempurna pemberian atau balasan dari pekerjaan yang dia lakukan. Di sini Allah katakan orang-orang yang beriman itu Allah tidak akan mendoliminya sedikit pun. Jadi semua amal yang dia lakukan dari keimanannya, kemudian amal soleh yang dia lakukan, amal itu bisa dengan amalan hati, ya, amalan hati itu iman lah, dan juga amalan hati itu bisa berkaitan juga dengan amal kayak sebagaimana tawakal, kemudian sabar, kemudian istiqomah dan seterusnya. Itu kan amalan-amalan hati. Ada juga amalan lisan, sebagaimana kita membaca Al-Quran, berbicara yang baik, menghindari kata-kata yang keji atau kata-kata yang kotor. Lalu kemudian yang berikut adalah amalan yang ketiga, adalah amalan yang dengan perbuatan. Tentu banyak amalan ini, ya. Maka di sini Allah katakan Allah akan menyempurnakan pahalanya. Tidak ada sedikit pun dari amal seseorang lalu kemudian tidak diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu Allah beri. Ya, semuanya itu Allah beri balasan. Dan bukan hanya diberi balasan dari perbuatan yang dilakukan oleh hambanya itu, tapi Allah menyebutkan mereka pula ditambah, wa yaziduhum min fadlih. Jadi Allah menambah lagi. Nah, karena Allah menambah lagi dari apa yang mereka sudah dapatkan. Sama dengan tadi, kalau ada orang yang gajinya 3 juta, lalu setelah diberi gaji 3 juta, ternyata dia ditambah lagi gaji itu, diberi bonus, misalnya diberi bonus kayak 5 juta. Jadi
yang dia terima itu 8 juta. Gajinya 3 juta, bonusnya 5 juta. Nah, begitupun nanti di surga. Allah akan memberikan semua balasan dari apa yang kita lakukan. Setelah itu, Allah juga akan menambah karunia-Nya kepada kita, atau pemberiannya kepada kita. Kalau kita mendengarkan ayat-ayat seperti ini harus kita sadari bahwa kita akan mengalami hal ini. Ya, kita akan mengalami yang namanya kematian. Dalam ayat Al-Quran seringkali Allah menggandengkan rukun iman kepada Allah, atau iman kepada Allah dengan iman kepada hari kiamat. Penyebutan iman kepada hari kiamat itu untuk menyadarkan kita semua bahwa segala amal perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Terkadang orang itu mikirnya begini, kita mungkin semuanya, kita mikir kita itu hidup, kita susun dengan rapi, ya, kita susun dengan rapi. Misalnya kita ini sekolah, kemudian setelah kita sekolah, kita dari masa SD kan, kemudian SMP, kemudian SMA, kuliah, kalau bagi yang ingin kuliah, kemudian kalau yang langsung kerja, maka dia langsung di tempat pekerjaan itu. Lalu setelah dia bekerja, entah dari yang lulus kuliah ataupun yang lulus SMA, bayangannya adalah dia ingin membangun rumah dan punya kendaraan. Ya, jadi dia ingin bangun rumah dan dia punya kendaraan. Setelah itu, bayangannya adalah dia akan menikah. Nah, dia akan menikah, lalu kemudian di pernikahan itu dia akan memiliki anak. Nah, dia akan memiliki anak. Terus berikut lagi gambaran kita, atau gambaran yang saya sebutkan tadi, kita menggambarkan bahwa kita memiliki aset investasi ataupun aset usaha untuk biaya kehidupan kita. Ya, untuk biaya kehidupan kita itu membiayai diri kita, kebutuhan kita dengan keluarga kita, begitupun dengan kebutuhan yang lain, misalnya pendidikan anak, kemudian kesehatan dan seterusnya. Sampai kita tua, ini gambaran orang pada umumnya ya, sampai misalnya kita sudah tua, gambaran kita adalah kita menikmati hidup, ya, kita menikmati hidup, lalu kita tinggal duduk santai. Jadi duduk santai, misalnya kita menikmati hidup, jalan-jalan ke sana kemari, kemudian dengan anak cucu kita. Ya, kita tidak perlu bekerja dengan keras karena alhamdulillah kita memiliki investasi seperti itu misalnya. Jadi investasi itu kita memiliki penghasilan dari investasi itu. Kalau financial freedom, sudah ada kebebasan ekonomi, begitu ya. Kemudian kalau sudah tua, menunggu waktu mati, selesai kita mati. Itu rata-rata gambaran setiap orang untuk perjalanan hidup. Tapi ternyata pada kenyataannya kita semua tidak akan bisa seperti itu. Karena Allah memastikan setiap manusia itu akan diberi ujian. Setiap manusia itu akan diberi ujian. Dan selain itu, setiap manusia ketetapan waktu kematiannya itu berbeda-beda. Ada yang dimatikan di masa usia bayi, ada yang dimatikan di masa usia remaja, ada yang dimatikan di masa usia dewasa, sampai ada yang dimatikan sampai seterusnya. Pokoknya di masing-masing usia itu ada yang dimatikan pada usia-usia tersebut, gitu ya. Ya begitu, pokoknya gambaran kita terkait dengan kehidupan kita seperti itu, ya. Sehingga ada lagi satu gambar ini, insya Allah ini bisa ditangkap ya. Nanti kalau sudah di usia tua, kemudian kita sudah siap mati, kita akan merasakan kehidupan yang nyaman setelah kematian itu. Itu gambaran kita sebenarnya, ya, gambaran kita pada umumnya seperti itu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Karena saya sebutkan tadi, dunia itu adalah ujian dan setiap manusia itu diuji. Yang kedua, ada yang diberi ketetapan kematiannya, dia mati masih usia kecil atau remaja dan seterusnya yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga,
setiap dari kita itu akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan. Nah, perbuatan yang kita lakukan ini bukan hanya perbuatan-perbuatan baik, misalnya pemberian kepada orang lain, bersedekah. Karena ada gambaran yang saya sebutkan tadi, gambaran mereka dari perbuatan baik itu dan bisa hidup dengan baik nanti ketika mereka mati hanya dengan bersedekah atau banyak membantu orang lain. Padahal di dalam ayat Al-Quran tidak hanya cukup dengan sedekah, atau tidak hanya cukup dengan sholat saja, ataupun tidak hanya cukup dengan haji dan umroh, tapi juga harus secara menyeluruh. Nanti ini akan disinggung pada ayat yang seterusnya, atau beberapa ayat yang berikut, 175 nanti, atau 174. Begitu. Gitu ya. Jadi semoga ini bisa dipahami. Wa ammal ladzina tangkafu wastakbaru fayu'adzibuhum adaban alimah. Kemudian Allah katakan, sementara itu orang-orang yang enggan, tidak mau menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka kata Allah, fayu'adzibuhum adaban aliman, maka Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih. Jadi Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih. Siapa orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri? Tentu yang pertama adalah mereka orang-orang yang kafir, entah Nasrani maupun Yahudi maupun Hindu, Buddha dan seterusnya, karena mereka tidak mau menyembah Allah dan menyombongkan diri. Tapi ingat, ada juga orang-orang Muslim yang mereka itu enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri. Siapa mereka? Mereka adalah yang salah dalam memahami agama ini. Jadi salah dalam memahami agama ini. Mereka yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Begitu. Jadi mereka itu tidak mau menyembah Allah. Dan yang kedua, mereka itu menyombongkan diri mereka terhadap Allah. Maka kata Allah, fayu'adzibuhum adaban alimah. Kepada mereka akan Allah beri adab yang sangat pedih. Apa adab yang sangat pedih itu? Aliman maksudnya adalah azab yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Jadi saking perihnya atau saking besarnya azab itu, bahkan untuk membayangkannya pun kita tidak akan mampu. Nah, ini yang akan nanti didapatkan oleh mereka, orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan, wala yajiduna lahum min dunillahi waliyaw wala nasira. Dan mereka pun tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Pelindung itu adalah mereka yang menurut kita mampu untuk memberikan perlindungan kepada kita. Jadi apa beda antara pelindung dan penolong? Kalau pelindung itu sebelum terkenanya azab kepada pelakunya. Jadi dia mampu untuk melindungi misalnya bosnya. Ini kan kayak pelindung begitu, kayak dia bodyguard. Jadi bodyguardnya ini mampu untuk menolong dia, atau bukan menolong ya, mampu untuk melindungi dia supaya tidak terkena sesuatu yang buruk begitu. Adapun nasiron, penolong, yaitu kondisi di mana seseorang telah terjatuh kepada keburukan, lalu kemudian ada orang yang menolong orang tersebut dari keburukan tersebut. Misalnya ada orang yang kecelakaan, lalu kemudian ada orang yang menolong dia. Nah, orang yang menolong dia ini yang disebut sebagai penolong. Begitu. Ini perbedaan antara pelindung dan penolong. Kata Allah, nanti bagi mereka yang diazab dengan azab yang sangat pedih, mereka tidak akan mendapatkan pelindung ataupun penolong di akhirat. Ya, mereka tidak akan mendapatkan pelindung ataupun penolong. Kenapa Allah sebutkan pelindung dan penolong? Karena kebanyakan mereka yang Allah sebutkan, wa ammal ladzina stankafu wastakbaru, semasa mereka hidup di dunia, mereka menyandarkan perlindungan mereka dan pertolongan mereka kepada apa yang mereka sembah. Jadi ada yang menyandarkan diri mereka kepada Yesus, ada yang menyandarkan diri mereka kepada berhala ataupun patung-patung. Bahkan ada Muslim yang menyandarkan diri mereka kepada apa yang mereka yakini selain daripada Allah. Ada yang menyandarkan kepada guru-guru mereka karena menganggap guru mereka mampu nanti akan memberikan perlindungan ataupun pertolongan di akhirat.
Ada juga orang yang menyandarkan diri mereka itu pada benda-benda yang menurut mereka mampu untuk memberikan perlindungan ataupun pertolongan kepada mereka. Nah, jadi nanti di sana tidak ada sedikit pun yang bisa memberikan perlindungan ataupun pertolongan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Seperti itu. Oke, ayat yang ke-174. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya ayuhan nas, wahai manusia. Nah, ini seruan kepada semua manusia, mau orang-orang beriman ataupun yang tidak beriman. Ketika ada seruan ini, yang mana ini juga tertuju kepada orang-orang kafir sebagaimana orang Nasrani maupun orang Yahudi ataupun orang Hindu, Buddha dan seterusnya, berarti ada tanggung jawab kepada mereka yang telah memahami ayat ini dan telah mengetahui ayat ini untuk menyampaikannya kepada mereka, kepada orang lain. Alhamdulillah para ustadz itu sudah banyak mereka sudah banyak ceramah-ceramahnya mereka itu tersebar. Ya, jadi dengan tersebarnya ceramah-ceramah mereka ini menjadi ini menjadi jalan di mana ayat yang ada penyebutan ya ayuhan nas itu bisa sampai kepada mereka. Begitu. Oke, apa yang Allah sebutkan setelah seruan ini? Karena biasanya setelah seruan itu ada perintah ataupun larangan. Di sini Allah katakan qad ja'akum burhanum mir rabbikum, sesungguhnya telah sampai kepada kalian bukti kebenaran. Apa burhanun itu? Kata para ulama, burhanun itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu adalah cahaya. Kenapa disebut cahaya? Karena memang sebelumnya manusia itu berada pada kegelapan kejahilan ataupun kegelapan dari perbuatan dosa maupun perbuatan maksiat. Ya, perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di masa itu banyak sekali. Ya, yang pertama mereka menghalalkan darah. Artinya menumpahkan darah manusia itu sangat mudah mereka lakukan. Yang kedua, mereka membunuh anak-anak perempuan mereka karena takut dengan kemiskinan. Ya, kemudian yang berikut lagi, mereka banyak melakukan perbuatan zina. Ya, perbuatan zina yang mereka lakukan itu bahkan dilegalkan. Dilegalkan itu kalau ada perempuan yang ingin menikah, dia akan menaruh bendera di depan rumahnya, kemudian kurang lebih ada 20 orang yang akan menggauli perempuan tersebut, dan ketika perempuan itu hamil, dia akan memilih dari satu orang yang dia akan memilih satu dari 20 yang telah menggaulinya untuk menjadi suaminya, dan orang yang dipilih itu tidak boleh untuk menolaknya dan harus bersedia menjadi bapak dari anak yang dikandungnya. Apalagi perbuatan yang mereka lakukan, mereka itu tidak memperhatikan aurat-aurat mereka, bahkan terlibat dalam masalah syariat. Nah, dimasukkan dalam masalah syariat. Syariat mereka kan kalau mau keliling Ka'bah itu, tawaf itu mereka tawafnya dengan telanjang. Sebenarnya tawaf itu ada yang dengan berpakaian, tapi mereka membuat aturan tersendiri yang mereka masukkan dalam syariat agama mereka. Tidak boleh mengelilingi tawaf kecuali memakai pakaiannya orang-orang Quraisy. Nah, pakaian orang-orang Quraisy ini akhirnya diperjualbelikan oleh orang-orang Quraisy itu sendiri. Nah, karena ini masuk dalam masalah syariat dan juga diperjualbelikan, menurut mereka bisa mendapatkan keuntungan, mereka menaruhnya dengan harga yang tinggi. Jadi mereka menyewakannya dengan harga yang tinggi. Ada beberapa orang yang tidak mampu untuk menyewanya. Nah, akhirnya mereka yang tidak mampu menyewa dibuat syariat di mana mereka harus tawaf dengan telanjang, gitu ya. Mereka harus tawaf dengan telanjang. Oke. Jadi masih ada banyak perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang di masa itu sampai datangnya Nabi Muhammad sebagai cahaya. Jadi sebagai cahaya itu untuk menerangi mereka bahwa apa yang mereka lakukan selama ini adalah perbuatan yang sangat buruk sekali, yaitu sudah perbuatan mungkar sekaligus juga dengan perbuatan keji. Jadi dengan adanya Nabi Muhammad,
yang dimana Allah kemudian memberikan kepada Nabi ini adalah Al-Quran, sebagaimana Allah katakan, wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan Tuhanmu telah kami turunkan kepada, dan Tuhanmu dan telah dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Jadi diberikan kepada Nabi Muhammad itu adalah, sudah Nabi Muhammad itu cahaya, pun Al-Quran itu adalah cahaya. Karena dengan Al-Quran itu mereka akhirnya menyadari apa yang mereka lakukan ini ternyata keliru, ternyata salah. Mereka sebelum diutusnya Nabi, mereka menganggap itu merupakan perbuatan yang benar. Ya, mereka menganggap itu perbuatan yang benar, bukan sekedar benar, bahkan mereka menganggap itu merupakan amal soleh. Ya, padahal itu bertolak belakang dengan fitrah mereka. Katakan Abu Bakar itu dia tidak pernah melakukan ritual-ritual di masa dulu, yang ritual-ritual di masa dulu itu. Jadi kalau ada orang yang melakukan satu ritual atau masyarakat melakukan satu ritual di masa itu, Abu Bakar tidak ikut dalam ritual-ritual itu. Kenapa Abu Bakar tidak ikut dalam ritual itu? Karena menurutnya itu bertentangan dengan fitrah yang dia miliki. Ya, memang seperti itu. Dosa itu bertentangan dengan fitrah. Ya, semua dosa itu bertentangan dengan fitrah. Mau yang penyuka sesama jenis, mau yang zina, mau yang khamar, mau yang judi, mau yang apalagi riba, rishwa dan seterusnya. Namanya dosa, dia bertentangan dengan fitrah yang ada di dalam diri seseorang. Makanya tidak ada pelaku dosa itu yang melakukannya secara terang-terangan, kecuali kondisi masyarakat itu memang sudah sangat buruk, begitu. Tapi kalau disebut dengan Nabi Muhammad itu adalah sebagai cahaya, bukan ini ya, bukan dengan pemahaman tarekat ya, Nur Muhammad. Tidak ada yang namanya Nur Muhammad. Jadi ada pemahaman tarekat itu yang namanya Nur Muhammad. Jasadnya Nabi Muhammad bisa mati, tapi nurnya itu bisa berpindah. Dan setiap ahlu tarekat, kelompok-kelompok tarekat menganggap bahwa Nur Muhammad ini bisa berpindah dan berpindah kepada guru-guru mereka. Nah, ini yang keliru. Ada juga yang mengatakan begini, Nabi Muhammad itu adalah cahaya, saking dia bersinar, dia tidak memiliki bayangan. Oh, itu tidak benar. Nabi Muhammad itu tetap manusia, dan dia tetap memiliki bayangan. Disebut sebagai cahaya karena dia membawa kebenaran, ya, dia membawa penjelasan yang membawa kebenaran ataupun penjelasan yang akan dijelaskan kepada kita semua, atau yang telah dijelaskan kepada kita semua. Nah, kalau ini kan Nabi Muhammad. Kalau di masa kita kan Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi. Maka siapa yang di masa kita di hari ini? Setiap orang, yang jawabannya adalah setiap orang yang membawa Al-Quran dan hadis, mereka adalah cahaya di masa di hari ini. Ya, yang penting membawa Al-Quran dan hadis ini adalah yang membawa Al-Quran dengan baik dan benar, penjelasannya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para sahabat atau pemahamannya para sahabat. Ya, bukan hanya sekedar dia membacakan ayat Al-Quran lalu kemudian kita katakan dia sebagai cahaya. Orangnya ya, tentu Al-Quran adalah cahaya, tapi banyak juga Al-Quran itu dijadikan alat untuk menyesatkan orang lain, karena mereka hanya memilah-milah Al-Quran itu per ayatnya, bahkan per penggalnya, untuk kepentingan mereka sendiri, begitu. Jadi kalau ada orang misalnya kayak murabbi atau murabbiyah atau ustadzah yang mana mereka membawa Al-Quran dan hadis kepada kita, maka hargailah mereka, karena mereka adalah cahaya bagi kita. Ya, cahaya bagi kita. Sekarang mulai tersebarnya fenomena penyuka sesama jenis, dan kita lihat terjadi perdebatan di media sosial. Ada yang pro dan ada yang kontra. Yang kontra dengan penyuka sesama jenis, tentu mereka yang masih bersih fitrah mereka, walaupun mungkin mereka tidak begitu tahu tentang kisahnya Nabi Lut, tapi mereka itu tidak menyelisihi fitrah mereka. Mereka tahu dan mereka sadar bahwa itu merupakan perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak benar, ya, perbuatan buruk ataupun perbuatan yang tidak benar. Tapi bagi mereka yang kontra, bagi mereka yang pro, maka mereka yang pro ini alasannya adalah mereka adalah manusia,
dan mereka tidak memiliki pilihan kecuali untuk melakukan pekerjaan itu. Misalnya pekerjaan, misalnya mereka menyanyi ataupun seterusnya, berlenggak-lenggok seperti itu untuk bisa menambah nilai jual beli mereka supaya mereka bisa diundang, maka katakan itu adalah hak mereka. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang telah tertutup fitrah mereka. Jadi jangankan mereka memahami Al-Quran, fitrah mereka saja sudah tertutup. Jadi fitrah kebenaran yang ada pada diri mereka saja itu sudah tertutup. Oke, kemudian ayat yang ke-175. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu." Nah, di sini Allah kemudian memberikan penguatan lagi tentang orang-orang yang beriman. Jadi adapun orang-orang yang beriman dengan iman yang sempurna, wa'tasamu bihi, dan dia berpegang dengan Al-Qur'an yang disebutkan pada ayat yang 174 itu. Jadi kata Allah wa'tasamu bihi, dan dia berpegang teguh dengannya. Berpegang teguh itu bukan hanya sekedar setiap hari setiap hari dia membaca Quran, bukan. Berpegang teguh itu dengan dia memahami Al-Quran itu lalu kemudian dia mengamalkannya, itu berpegang teguh. Dan wa'tasamu bihi juga berpegang teguh ketika ada orang yang mengajak dia pada perbuatan-perbuatan mungkar, dia mampu untuk menolongnya, tentu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Allah, siapa yang beriman dengan iman yang sempurna, yang mana imannya tidak dicampur dengan kesyirikan, tentu iman di sini sudah masuk dengan amal soleh yang disebutkan pada ayat 173 itu. Kemudian dia berpegang teguh dengan apa yang ada di dalam ayat Al-Quran. Nah, ini berpegang teguh, tidak akan mungkin orang bisa berpegang teguh kalau dia tidak mempelajari Al-Quran. Jadi wajib untuk mempelajari Al-Quran untuk kita bisa berpegang teguh. Kata Allah, fasayudkhiluhum fi rahmati. Maka kalau pakai kata sa itu menunjukkan waktu yang sangat dekat. Biasanya ada kata saufa. Kalau kata saufa itu menunjukkan waktu yang masih cukup jauh. Kalau di sini kan pakai kata sa, jadi menunjukkan waktu yang waktu yang cukup dekat. Maka kelak atau Allah akan memasukkan mereka fi rahmah, ke dalam rahmatnya. Jadi kalau disebut dimasukkan ke dalam rahmatnya itu artinya Allah akan memasukkan dia ke dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Dan tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, misalnya pimpinan kita, lalu kemudian dia mengatakan, saya apresiasi pekerjaan dari si A dan saya sangat mencintai dia karena dedikasinya terhadap pekerjaannya. Oh, kita misalnya si A itu, pasti si A itu senang sekali karena pimpinannya mengatakan seperti itu. Apalagi kalau yang mengatakan seperti ini adalah Tuhan yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah katakan fasayudkhiluhum fi rahmah, maka Allah memasukkan golongan orang-orang yang beriman dengan iman yang sempurna, lalu dia senantiasa mempelajari Al-Quran dan memahaminya, mencoba untuk memahaminya dan berpegang teguh dengan apa yang dia telah pahami itu, kata Allah, Allah akan memasukkan dia ke dalam rahmatnya. Jadi memasukkan dia ke dalam rahmatnya ini, masukkan dia ke dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Dan ini menjadi jalan di mana dia bisa masuk ke dalam surga dengan rahmatnya Allah itu. Wa fadlin, kemudian kata Allah, wa yahdihim ilaihi, dan karunia darinya, yaitu surga. Jadi ke dalam rahmat dan juga karunia-Nya. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqim, serta menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Nah, ini memberikan pemahaman kepada kita, siapa saja yang membersamai diri dengan Al-Quran, mempelajarinya setiap saat, pokoknya setiap saat, kalau dia waktu lowong dia baca ayatnya, atau misalnya karena begini ya, Quran itu menunjukkan bahwa hambanya yang beriman itu, orang-orang ahlu Al-Quran itu adalah orang yang literasinya itu literasi tinggi. Kalau literasinya itu literasi yang lemah,
maka dia tidak akan bisa dengan wa'tasamu, dia tidak akan bisa mencapai itu, berpegang teguh. Jadi kalau disebut dengan orang-orang yang malas, maka orang-orang yang malas itu tidak akan bisa mencapai wa'tasamu bihi. Jadi dia tidak akan mampu untuk berpegang teguh dengannya. Kalau kita ini malas, atau kalau kita literasi kita ini, minat baca kita ini rendah, maka kita tidak akan bisa sampai dengan wa'tasamu bihi. Oke, itu tidak mesti kita baca. Jadi tidak mesti kita baca Al-Quran itu untuk memahaminya itu seperti satu hari itu kayak 10 jam. Tidak, kita cukup membaca satu ayat saja dan kita harus pahami. Kalau misalnya kita tidak mampu atau kita masih agak berat untuk membacanya, bisa kita mendengarkan kajian-kajian yang ada di YouTube terkait dengan ayat yang kita mau pahami itu. Begitu. Makanya alhamdulillah tadabbur kita ini direkam dengan insyaallah tujuan kedepannya ini bisa memberikan manfaat ke banyak orang, yang dimana orang-orang akan mencari ayat yang ingin mereka pahami, begitu, dari apa yang mereka pelajari. Nah, di sini kata Allah, orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, tentu bukan hanya sekedar tilawahnya ya, tapi juga penjelasan-penjelasannya. Allah memastikan dia akan mendapatkan jalan yang lurus. Begitu, dia akan mendapatkan jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sejalan dengan ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Ini seringkali saya ulangi. Kan di surat Al-Fatihah itu kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Allah sebenarnya sudah memberikan jawaban, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya, dan kitab ini merupakan petunjuknya orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini sebenarnya adalah hudan, petunjuk ya, yang bisa membawa kita kepada keselamatan. Gitu. Jadi kalau ada orang yang ingin mendapatkan petunjuk lalu kemudian dia tidak mempelajari Al-Quran, dia tidak mau untuk memahami Al-Quran, dipastikan dia tidak akan sampai kepada siratal mustaqimah itu. Kemudian ayat yang ke-176, ini tiba-tiba 176 Allah membahas tentang harta warisan. Ingat ya, hukum harta warisan itu, hukumnya itu adalah hukum yang wajib. Jadi bukan sunnah, bukan fardu kifayah. Jadi hukum membagi harta dengan hukum waris itu bagi orang yang telah meninggal itu hukumnya adalah hukumnya wajib. Ini hukumnya wajib. Oke, 176 admin. Allah katakan yastaftunaka, yastaftunaka, mereka meminta fatwa kepadamu. Siapa yang mereka ini? Ini Allah sebutkan dalam ayat ini. Mereka adalah para sahabat. Jadi para sahabat itu datang kepada Nabi kemudian meminta fatwa, meminta penjelasan. Nah, sama sebenarnya dengan kita seperti ini. Jadi kalau kita itu ingin mencari sesuatu terkait dengan masalah agama ataupun di luar masalah agama, sebenarnya itu kita harus bertanya kepada orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang berilmu, misalnya para ustadz ataupun para ulama ataupun para murabbiyah dan seterusnya. Jadi kita harus bertanya kepada mereka, karena mereka lah yang memahami ini, memahami apa yang kita tanyakan itu. Kemudian Allah katakan, qulillahu yuftikum fi kalalah. Nah, jadi yang mereka tanya ini adalah kalalah. Apa kalalah itu? Jadi kalalah itu pembagian harta warisan yang posisinya seseorang itu sudah tidak ada ahli waris yang secara langsung. Jadi dia tidak memiliki anak, dia tidak memiliki pasangan, dan juga dia tidak memiliki lagi orang tua. Yang ada dia hanya memiliki saudara. Nah, ini yang mereka tanyakan. Jadi para sahabat ini bertanya kepada Nabi terkait dengan kalalah ini. Lalu kemudian Allah katakan, kul Allahu yuftikum fi kalalah. Allah memberi fatwa kepada kalian di dalam perkara kalalah ini, atau di dalam perkara kalalah itu. Ini mru'un halaka laisa lahu waladu walahu ukhtun falaha nisfu ma taraka.
Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagian saudara perempuannya itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Nah, ini posisinya. Jadi kalau tidak memiliki anak, tidak memiliki pasangan, ataupun tidak memiliki orang tua, maka kecuali dia hanya memiliki saudara, yang tersisa itu saudara perempuan, maka saudara perempuan ini itu mendapatkan setengah dari hartanya. Setengahnya kemana lagi? Setengahnya akan diberikan ke ahli waris yang lain, ya, ke ahli waris yang lain, jalur yang lain, misalnya pamannya, tantenya, dan seterusnya. Tapi di sini saudaranya itu hanya satu, ya, jadi dia hanya memiliki satu saudara saja, dan itu adalah saudara perempuan. Kemudian Allah katakan, wa huwa yarithuha illam yakul laha walad, dan dia pula, itu saudara lelaki itu mewarisi semua harta saudara perempuannya jika saudara perempuannya tidak mempunyai anak. Nah, ini kebalikannya. Kalau yang misalnya meninggal itu anak perempuan dan anak perempuan kalau yang misalnya meninggal ini adalah perempuan dan tidak memiliki pasangan, tidak memiliki anak, dan kedua orang tuanya sudah meninggal, dan dia memiliki satu orang saudara laki-laki, maka semua hartanya itu akan dimiliki oleh saudara laki-lakinya itu, atau diwarisi kepada saudara laki-laki itu. Kemudian Allah katakan, fa in kana tathnataini falahumas thulutsa mimma tarak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, adapun kalau saudara laki-laki kalau pula saudara perempuannya itu, kalau pula saudara perempuannya itu 2 orang, maka keduanya mendapatkan 2/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Posisinya begini. Kalau ini dibalik lagi. Kalau misalnya yang meninggal itu adalah laki-laki, kemudian dia memiliki saudara perempuan 2 orang, maka 2 orang saudara perempuan ini mendapatkan 2/3. Nah, ini yang seperti ini dengar saja ya. Untuk prakteknya nanti bisa hubungi saya kalau misalnya ada kasus-kasus di lapangan untuk bagian waris seperti ini, insyaallah. Kemudian Allah katakan, wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaa falidzakari mithlu hadzil unthayayn. Dan sekiranya mereka saudara-saudara itu banyak, ada laki-laki dan ada perempuan, maka bagian seorang lelaki sama dengan bagian 2 orang perempuan. Jadi perempuannya setengah daripada laki-laki. Kalau misalnya yang meninggal ini memiliki saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Kemudian Allah katakan, yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah kemudian menjelaskan kepada kita hukum ini, hukum warisan ini kepada kita, agar kita tidak menjadi orang yang keliru atau kita menjadi orang yang sesat. Ingat ya, setiap apapun yang tidak mengikuti syariat, pasti dia akan merugikan, pasti dia akan merugikan. Bukan cuma rugi di akhirat, tapi juga rugi di dunia. Ingat ya, sesuatu yang tidak mengikuti syariat, pasti dia akan merugikan di dunia maupun di akhirat. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan ingatlah bahwa Allah itu maha mengetahui akan segala sesuatu. Jadi Allah tahu orang-orang yang mengambil harta dengan cara yang keliru, yang tidak sesuai, karena biasanya pembagian harta warisan di kita itu biasanya dibagi waris. Ada yang sampai hartanya itu tidak dibagi, sampai menjadi harta budel, dan itu menjadi turun-temurun. Akhirnya menjadi masalah yang besar, karena ahli waris itu sudah meninggal dan tersisa tinggal keturunan yang ketiga ataupun keturunan yang keempat. Pun kalau mereka ingin menggali warisan itu yang sudah nama budel, itu sudah sangat sulit di kalangan mereka. Oke, mungkin demikian, seperti itu. Begitu, jadi agama kita adalah agama yang sempurna. Bahkan di ayat yang 176 ini sebagai penutup surat An-Nisa ini dibahas tentang masalah warisan, hukum waris. Dan perlu saya ingatkan bahwa dalam Al-Quran itu dibahas bukan hanya ibadah-ibadah mahdhah, juga dibahas tentang masalah kehidupan kita pada setiap harinya. Jadi kita sebagai seorang muslim, maka harus dengan wa'tasomu, yaitu berpegang teguh dengan apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Mungkin demikian. Kalau ada yang ingin ditanya, dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, tidak ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan di malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.